Loh, nomornya entek ki. Format file. Cek audio sih. Yo, Cek. Oh, rung tinggu. kira. Cek piye? Yo sip, Aman oh? man. Yo. Aduh, Kira. Apa? file urung tak copy sing wingi kuwi ning memori. Waduh lah, lho tak format tok. Lah kok mau format ki piye? Lain di sing ngongkon timbel. Aku ngokon nopo? Aku ngokone hormat, Cuk. Saudara memori dihormati. Hormat. Wes makal ya. Recovery ya. Ente ra sing ngongkon ente kok. Kok aku? Halo. Kalian pernah nggak ngalamin kejadian kayak barusan itu? Tapi bukan kejadian yang nggak jelas tadi ya. Kejadian yang bagian ngilangin file atau ngilangin data-data penting. Jadi seperti footage video kita atau foto-foto ataupun file lain. Kehilangan data itu bukan hal yang baru ya, terutama buat kita yang sering berhubungan dengan file-file penting. Ya kalau itu file-file syutingan kita sendiri yang peruntukannya buat kita sendiri, mungkin bisa kita ulangin lagi walaupun ya pastinya males, capek, dan nggak enak banget lah. Tapi kalau itu filenya berhubungan dengan klien, itu bencana. Apalagi kalau file video yang hilang itu adegannya nggak bisa diulangin lagi, alias momentum, misal wedding. Akad nikah kan nggak bisa diulangin. Kalau itu hilang, aduh, bencana banget itu. File-file tadi seperti file video, file foto, ataupun file-file penting lain bisa saja terdelete, terformat seperti yang saya contohin tadi. Atau terpesona. File yang udah hilang tadi bisa kita kembaliin dengan menggunakan aplikasi recovery file. Mungkin sebagian dari kalian pernah dengar atau bahkan malah pernah pakai ya. Kalau pernah pakai berarti kalian pernah kehilangan file kayak saya. Buat yang belum tahu recovery file itu apa ya, dari namanya aja recovery alias pemulihan. Jadi fungsi utama dari software ini yaitu untuk memulihkan file-file atau data-data yang sudah hilang. Kok bisa sih data-data yang sudah hilang tadi bisa kita kembalikan? Jadi sistemnya seperti apa? Apakah dengan memakai software recovery ini file-file yang sudah hilang tadi pasti bisa kembali? Jawabannya enggak, tergantung kondisinya. Ada syarat kondisi biar file yang sudah hilang tadi bisa dikembalikan. Syaratnya adalah belum tertimpa oleh file lain. Tertimpa file lain di sini maksudnya gimana sih? Apakah setelah memory card kita format terus kita pakai buat ngerekam video lain, itu filenya nggak bisa dikembaliin? Nggak juga. Kondisi seperti itu juga kadang masih memungkinkan untuk file kita kembali lagi, walaupun kadang filenya rusak atau korup. Paling aman ya kalau misal memori kita terformat atau terdelete, ya langsung kita recovery. Kalaupun nggak langsung kita recovery, ya jangan dipakai dulu biar nggak tertimpa sama file lain. Salah satu software recovery data yang bisa kalian coba yaitu Wondershare Recover It. Ini masih satu keluarga dengan Wondershare Filmora, aplikasi editing yang tentunya udah nggak asing lagi. Dan kalau di bidang pemulihan data ini, Wondershare juga udah lama banget di bidang ini, udah dari tahun 2003. Dan kali ini saya akan mencoba untuk merecovery data dari memory card saya ya, yang tadi ada di opening itu malah terformat beneran ya. Itu tadi cuman buat ilustrasi, malah terformat beneran. Jadi saya akan merecovery file dari SD card, memory card yang tadi ya, untuk bahan pengetesannya kali ini. Dan buat yang mau nyobain Wondershare Recover It ini, kalian bisa download, nanti saya kasih link di deskripsi ya, dan bisa kalian coba terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita download dulu ya aplikasinya di website resminya dari Wondershare Recover It. Kita buka browser. Sekarang kita sudah berada di websitenya Wondershare Recover It, dan kita akan mendownloadnya versi yang free. Dengan versi yang free ini, kita bisa merecovery data seperti dokumen, foto, video, email, dan lain-lain. Kita bisa merecovery file dari beberapa perangkat seperti hard disk, SD card, external USB drive seperti flash disk, dan hard disk eksternal. Kita bisa mengembalikan data yang hilang seperti terformat, terhapus, ataupun rusak.
Untuk versi yang gratis ini ada limit untuk merecovery datanya, yaitu 100 MB saja. Ya namanya juga gratis, jadi ya wajar kalau dibatasi. Kita klik dan secara otomatis akan terdownload. Setelah itu bisa kita install. Cara installnya juga sangat mudah dan nggak banyak stepnya. Setelah selesai instalasi, kita buka Wondershare Recovery-nya. Dan ini dia tampilan awalnya. Sangat simpel tampilannya, tapi saya pribadi lebih suka dengan tampilan yang simpel seperti ini, karena akan lebih mudah untuk digunakan. Di menu utamanya terdapat berbagai pilihan lokasi drive atau lokasi device yang mau kita recovery. Jadi nggak cuma SD card atau memory card saja yang bisa kita recovery, tapi file-file yang ada di komputer seperti di hard disk atau SSD juga bisa kita recovery. Kita juga bisa merecovery file dari external device seperti hard disk eksternal, flash disk, dan tentunya SD card dan juga micro SD card. Selain itu, kita juga bisa merecovery file yang berada di lokasi yang lebih spesifik seperti di recycle bin, di desktop, dan juga di folder tertentu. Saya contohkan ini ketika saya mau merecovery file di salah satu folder, kita bisa klik pada select folder dan akan terlihat drive-drive-nya. Tinggal kita pilih lokasi spesifik folder yang mau kita recovery. Kemudian ada Advanced Video Recovery. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, recover dari komputer yang crash. Kemudian video repair, ini digunakan untuk memperbaiki video yang rusak. Kemudian ada Advanced Video Recovery. Nah, fitur ini akan memudahkan kita buat merecovery file khususnya video dengan ekstensi file tertentu. Misal MP4, AVI, MOV, dan lain-lain. Kita bisa sesuaikan mau recovery file video dengan ekstensi file apa. Misal kita mau merecovery file MP4, ya kita centang file yang MP4 saja. Atau kita juga bisa merecovery file sekaligus beberapa ekstensi file. Karena di sini saya mau merecovery file dari SD card, jadi saya pilih yang lokasi eksternal device. Di sini sudah ada flash disk dan SSD eksternal yang nancep. Jadi saya akan nancepin SD card pakai card reader ya. Setelah kita colokin, secara otomatis Wondershare Recovery ini langsung mendeteksi device yang baru masuk. Kita klik pada bagian SD card-nya dan pilih Start. Akan muncul jendela baru atau tampilan baru. Dan ini adalah proses scanning datanya. Jadi sistemnya Wondershare Recovery ini men-scan seluruh data yang ada di drive-nya dulu. Ya, walaupun sudah saya format, sebenarnya data masih ada di dalam SD card-nya. Cuma memang sudah nggak terlihat. Karena ini scanning seluruh drive atau memory card, jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama. Semakin besar kapasitas dan isi filenya, maka akan semakin lama. Sambil nunggu proses ini, kita bisa ngopi-ngopi dulu. Setelah scanning selesai atau sudah mencapai 100%, akan muncul jendela pemberitahuan kalau scanning sudah selesai. Dan di sini tertulis jumlah file yang ditemukan, entah itu file video, foto, ataupun file lain. Untuk melihat file-file apa saja yang ditemukan, kita bisa pilih di tab File Type, karena kita akan merecovery filenya berdasarkan jenis atau tipe filenya. Di sini ada beberapa tipe file yang ditemukan, ada foto, video, dokumen, dan lain-lain. Karena ini memory card kamera, jadi saya akan lebih fokus untuk file foto dan video saja. Pada kategori foto ini ada satu jenis file yaitu JPG. Di sini terlihat file-file foto saya yang ada di SD card. Dan ini juga sudah ada keterangan nama filenya, size atau ukuran filenya, tipe filenya, dan juga date modified atau tanggal pengeditannya, atau tanggal filenya. Di samping kanannya ada preview dari filenya. Ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat, tergantung ukuran dan kesehatan filenya. Karena belum tentu juga file yang ditemukan masih utuh, bisa saja sudah rusak karena sudah tertimpa oleh file lainnya. Kita ke bagian video. Di sini banyak tipe video yang ditemukan, ada MTS, ada MOV, ada MP4, dan ada tipe file lainnya. Karena ini memory card dari DSLR, jadi filenya berbentuk MOV. Saya pilih yang MOV saja. Di sini banyak file yang ditemukan. Kita coba lihat filenya masih bisa di play atau enggak. Karena ini versi yang free, saya nyari file video yang ukurannya kecil aja. Setelah ditemukan, kita centang dan pilih recover. Nah, di sini ada peringatan ukuran file yang bisa di-recovery. Untuk yang free, kita diberi kuota 100 MB untuk nyobain dulu. Karena sebelumnya udah saya pakai, jadi sekarang kuotanya sudah berkurang atau sudah nggak 100 MB lagi. Kalau sudah, kita klik recover. Di situ akan muncul jendela untuk memilih lokasi file hasil recovery-nya. Bisa memilih folder yang sudah ada atau bisa juga membuat folder baru.
Sebaiknya untuk penyimpanan hasil recovery-nya jangan ditaruh di lokasi yang kita scan. Misal di sini, jadi jangan naruh filenya di SD card lagi. Kita bisa taruh di hard disk saja, karena bisa saja nanti hasil recovery-nya akan menimpa file yang kita cari tadi. Kalau sudah berhasil, kita bisa mengecek filenya apakah file utuh atau rusak. Dan yang ini hasilnya oke, file sudah kembali. Kemudian saya nyoba lagi untuk merecovery file video lain. Dengan langkah yang sama, hasilnya videonya cuman hitam aja ya. Jadi kayaknya filenya udah nggak sehat ya, udah rusak. Oke, saya mau nyoba untuk file foto. Untuk langkah-langkahnya juga sama seperti recovery file video. Dan hasilnya oke, berhasil direcovery dengan baik. Karena ada file yang rusak, saya nyoba buat memperbaiki video saya. Saya klik pada video repair dan masukin file yang rusak tadi. Kemudian kita repair. Hasilnya file video saya sudah kembali. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini dan semoga bermanfaat terutama buat kalian yang saat ini sedang mengalami kehilangan file, kehilangan foto, atau kehilangan file-file video. Yang jelas aplikasi ini nggak bisa buat ngembaliin perasaan yang hilang. Ini apaan sih? Cukup sekian dan sampai jumpa. Apaan coba? Memorinya kebak loh. Sing wingi syuting. Tuh. Sini. Kok ketok iku aku guyu. Pada raine iki awake pengene guyu. Ya wis syuting meneh. Kok aneh. Ora kok kuit, cok.